Malam setelah aku melahirkan dan masuk ke kamar pasien, suamiku itu pulang dan minum-minum bir bersama dengan teman-temannya. Hai semuanya, kembali lagi ya teman-teman di channelnya aku ini lagi di Keluarga Uni Internasional. Bersama aku di sini Sri Meta Sitompul, asal dari Medan. Para semuanya teman, semoga kalian tetap dalam keadaan sehat, dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa juga, dan tetap bersyukur selalu dalam hidup ya teman-teman. Aku menyambungi ceritaku yang kemarin ya teman, kemarin lusa. Sebelum kalian salah kaprah dengan judul kontenku juga yang kali ini ya teman-teman, jadi aku sarankan ke teman-teman untuk menonton videoku ini hingga akhir ya teman-teman, biar kalian itu jangan salah kaprah. Dan jadi aku saranin kalian untuk itu ya. Dan jangan lupa juga dukung channel aku ini dengan subscribe-nya dan like-nya, komennya, dan share-nya ke sosial media kalian punya, oke? Nah, waktu itu terakhir aku bilang kalau aku itu benci ya berteman dengan orang Indonesia di Facebook ya. Jadi teman-teman sekarang udah mengerti kenapa aku benci dengan orang Indonesia untuk berteman dengan mereka gitu ya. Lantaran aku tuh setiap kali melihat postingan mereka itu tentang makanan doang ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ribut biarin aja teman-teman, soalnya aku sambil ngomong anak ini ya, anak-anakku ini. Ya. Oh, dan sini deh, teh itu tempat. Nah, habis itu ya teman-teman, apa? Udah itu terjadi ya teman-teman. Aku benci itu terjadi di saat mau melahirkan gitu ya. Mungkin bawaan baby pengen makanan Indonesia baru bisa lahir atau bagaimana nggak tahu lah ya teman-teman. Tapi itulah yang kurasain saat itu ya teman-teman. Nah, jadi hari perkiraan lahir Ludwig itu sekitar di tanggal 17 Mei 2017 ya teman. Nah, karena tanggal perkiraannya sudah tanggal segitu diperkirakan oleh dokter, maka tanggal 16 itu aku dan suami sekali lagi ngecek di Frauenärztin ya, dokter perempuan di Jerman ini, untuk melihat denyut jantung baby, terus lihat ada nggak kejahatan yang secara tiba-tiba gitu ya teman. Nah, waktu dengar denyut jantung baby itu ya, si Ludwig maksud itu ya, waktu itu aku itu bilang ke suamiku ya, tolong dong rekamin video buat aku, mungkin saja aku bakalan meninggal ketika aku melahirkan Ludwig ya, karena waktu itu kehamilan aku gede banget ya teman-teman. Kalau misalnya dibandingkan dengan tubuh aku yang kecil ini ya, aku itu kayaknya nggak mampu melahirkan normal gitu ya teman-teman, karena gedenya hamilku itu ya teman-teman. Nah, waktu itu juga suamiku membuatinya ya kan teman, video lah ya. Schon? Video? Ja. Okay. Hallo Ludwig, hier ist deine Mama. Hier ist Wolfgang Martin Schulz mit Sri Meta Sitompul Schulz. Heute ist der 16.05. im Jahre des Herrn 2017. Der errechnete Geburtstermin von dir, Ludwig, ist der 17.05.2017. Also sind wir heute nochmal vor deinem errechneten Geburtstermin bei der Frauenärztin, um deine Herztöne durchzuchecken und die Wehen deiner Mutter zu kontrollieren. Anschließend nach diesem hier wird ein Ultraschallbild gemacht von dir, um zu sehen, ob du gesund und munter auf die Welt kommst. So, ich verabschiede mich jetzt, dein Vater und deine Mutter. Wir hoffen, dass du dieses Video bald selbst anschauen kannst. Wie du siehst, ist deine Mutter voller Laune. Sie freut sich auf die Geburt. Bis bald. Dadah. Karena udah di tanggal 17 ya kan, di saat mau melahirkan itu kan aku sebelumnya aku berpesan sama bidan aku bahwasannya dia mendampingin aku melahirkan ya teman, bidan aku yang sudah aku booking sebelumnya itu ya kan, yang tinggal di daerahku ini ya teman. Nah, habis itu dia datang tanggal 17 ngecek
ini jalan lahirnya masih jauh katanya gitu kan, udah kamu tinggal aja di rumah dulu, tunggu ada sakit-sakitnya, nanti kalau ada sakit-sakit terus ada misalnya juga gak ada sakit langsung ketubannya pecah, bilang lapor sama aku, telepon aku katanya gitu ya kan, kata bidan itu ke aku. Nah di tanggal 17 itu udah ketemu dengan bidan, gak ada pembukaan gitu ya. Di tanggal 21 bulan 5 2017 itu waktu tengah malam ya teman-teman, tengah malam ini ada air merembes ya teman-teman, langsung kebangun lah suamiku kan, kamu bangun, ini ada ketuban aku pecah gitu ya kan temanku bilang sama suamiku gitu. Cuman aku karena ini bukan pengalaman pertama aku ya, tapi aku berpikir sendiri, bertanya dalam hatiku, ini tapi ketuban pecah kok sedikit gitu ya teman-teman. Tapi itu gak aku bilang sama suamiku ya kan. Langsunglah kami itu buru-buru ke klinik ya kan, klinik dekat rumah, nggak jauh dari rumah ya kan. Waktu itu di klinik sebelum aku melahirkan itu juga, aku 2 minggu sebelumnya aku udah melapor ke klinik bahwasannya aku bakalan melahirkan di sana gitu ya, melahirkan di klinik itu gitu. Jadi ketika waktunya tiba gitu kan, jadi ada persiapan kamar buat aku gitu loh. Nah seperti itu ya di Jerman ini teman-teman. Jadi selain di booking itu bidannya ya, bidan yang dekat rumah kita itu juga 2 minggu sebelum proses persalinan itu kita harus udah proses meldan namanya ya, proses pendaftaran di rumah sakit itu ya teman-teman, dimana kita mau melakukan persalinan, seperti itulah di Jerman ini ya teman-teman. Nah habis itu kami datanglah ke rumah sakit itu di tanggal 21 malam ya, dengan buru-buru karena aku bilang sama suamiku ketuban aku pecah, tapi cuma seupret ya kan teman-teman. Rupanya sampai di rumah sakit ya kan, di klinik itu, klinik ya bukan rumah sakit. Jadi sampai di klinik itu si bidan yang bertugas situ ya kan ngecek air seniku, terus aku disuruh jalan-jalan ya. Waktu disuruh jalan-jalan itu sekitar rumah sakit, teman-teman, aku ternyata rasa mualnya nggak tahu kenapa ya, cuma mau mual aja lah gitu kalau waktu jalan-jalan itu ya teman-teman. Nah karena si dokternya itu menyampaikan aku hasilnya, ternyata adalah hanya air seni doang gitu teman-teman. Nah jadi kami itu disuruh pulang lah di siang harinya ya teman-teman, di tanggal 22 pagi ya kita pulang, tanggal 21 air merembes itu, terus tanggal 22 pagi di jam 10 kita itu disuruh pulang ya teman-teman, jam 10 pagi karena nggak ada apa-apa gitu, bukan air ketuban tapi itu melainkan air kencing ya teman-teman. Tapi waktu di rumah sakit itu kan teman-teman, tanggal 22 pagi itu tetap si bidan itu cek denyut jantung baby gitu deh teman-teman, walaupun nggak ada terjadi apa-apa tetap cek denyut jantung baby ya. Nah di tanggal 24 subuh ya kan teman-teman, aku tuh merasa mulas ya, perut aku ini rasanya ketat, tapi kok cuma sekali aja, tapi itu lama 10 menitan ya. Terus aku coba atur nafas lah teman-teman, terus aku peganglah kepala tempat tidur itu, terus aku atur nafas dari hidung keluar dari mulut gitu ya, seperti diajarkan bidan aku sebelumnya ya teman-teman, diajarin bidan aku tentang itu. Jadi itu sakitnya itu cuma sekali, tapi mulasnya seperti perut mau meletus ya, balon yang ditiup tapi nggak meletus-meletus, seperti itulah perut aku, ngembang. Nah ternyata aku baru ingat di tanggal 23 malam ya teman-teman, 23 malam sebelum kami tidur, aku udah tidur, itu suamiku ada dia menarik cepat ya, tapi agak lumayan lama ini ya, menarik daerah sumber susuku ini alias puting susuku ini ya teman-teman. Nah ketika suamiku menarik puting susuku itu ya teman-teman, aku ternyata sudah baca ya kan, dengan si suami kita menarik atau memainkan puting susu kita, ternyata itu dapat memicu terjadinya persalinan teman-teman, persalinan secara tiba-tiba, karena dengan membelai atau memainkan puting susu dapat menstimulasi keluarnya
oksitosin dari tubuh si wanita hamil ini ya. Oksitosin ini merupakan hormon yang berperan dalam mencetuskan persalinan dan membentuk ikatan antara ibu dan anak ya teman-teman. Ini aku lagi baca ya. Terus hormon ini juga membuat uterus berkontraksi setelah proses persalinan, membantunya kembali ke ukuran semula seperti sebelum hamil ya. Nah itu juga ya teman-teman. Terus ini oksitosin ini memberikan rangsangan pada payudara, dapat membantu proses persalinan dengan cara memperkuat dan memperpanjang kontraksi. Nah itulah dia teman-teman yang menyebabkan aku itu ada merasakan kontraksi yang hebat tapi cuma sekali, tapi itu panjang. Nah itulah yang menyebabkan aku merasakan kontraksi tapi cuma sekali gitu ya. Jadi gara-gara itu juga kita itu kembali lagi ke rumah sakit ya teman-teman. Di tanggal 24 subuh kita itu lagi kembali ke rumah sakit. Pokoknya di rumah sakit itu udah pembukaan 3 ya teman-teman. Di pembukaan 3 kita itu nggak disuruh pulang lagi sama dokter, langsung disuruh bidan kita jalan-jalan keliling rumah sakit, ke hutan seperti di gambar-gambar yang lewat-lewat ini ya teman-teman. Nah di tanggal 3 jam pagi itu kita jalan-jalan ya. Terus paling palaknya aku lagi teman-teman sama suamiku ya, lagi jalan-jalan ini, udah jalan-jalannya awak upret ya kan, masih sambil menahan sakit pula gitu ya teman-teman. Tanya pula apa kabar ya kan. Lebih bagus diam aja gitu kan, udah tahu istrinya sakit ya kan, tanya apa kabar ya kan. Mana mood lagi aku bilang aku baik-baik saja. Habis jalan-jalan dari hutan itu ya kan teman-teman, kita itu kembali lagi ke ZAL, namanya tempat perempuan itu melahirkan, namanya ZAL, di jam 7.35 pagi ya teman-teman. Itu waktu itu sudah terang ya teman-teman. Kita cek lagi denyut jantung Ludwig, babynya ya kan, terus seberapa sakit aku sudah ya kan ada ukuran sakit itu berapa gitu ya teman-teman. Jadi dicek itu juga ya kan teman-teman. Lalu karena aku kesakitan banget ya kan teman-teman, aku maka putusin lah untuk pakai epidural ya, atau PDA namanya itu ya. Terus udah pakai suntikan itu PDA, suntikan PDA itu dimasukin ke sini ya teman-teman, dari punggung belakang ini, dari tulang punggung belakang ini teman-teman. Itu juga sakit sekali ya teman-teman, rupanya waktu dimasukin cairan itu ya ke punggung kita ini ya, ke tulang kering itu ya, bagian tulang keringnya itu sakit sekali rupanya. Aku nggak tahu ternyata lebih sakit daripada kontraksi melahirkan ya, ternyata lebih sakit. Tapi setelah disuntik itu udahlah, aku nggak merasakan apa-apa lagi teman, aman, damai, sejahtera. Dan saat itu juga aku baru bisa tidur, baru bisa istirahat, terus baru bisa minum dan tenang. Jadi selama aku selama aku gak ada merasakan apa-apa, terbidan ya kan, bidan itu selalu datang menengokin aku, nanya aku apa kabar, pengen minum atau enggak, terus pengen kalau mau kencing kan aku nggak merasakan lagi kan teman-teman. Jadi dia datang lah itu untuk mengeluarkan air seniku gitu teman-teman ya. Nah habis itu tiap sejam sekali dia si bidan itu datang untuk mengeluarkan air seniku, karena aku tuh banyak banget minum ya, karena haus terus ya teman-teman. Nah itulah bidan di Jerman itu saking kita itu, aku dengan si bidan ini salah satu bidan yang dekat ya kan teman. Si bidan ini nyebut aku dengan nama gitu, dan aku juga menyebut dia dengan nama, nggak panggil frau lagi gitu ya, nggak istilahnya dokter atau Schwester gitu ya, yang Schwester artinya suster gitu ya. Ketika pasien ditanya-tanyain seperti itu saja kan teman, udah otomatis lah si pasien ini merasa nyaman dan aman ya teman. Jangan lagi ketika udah sakit si pasien ini malah dimarah-marahin, malah dicuekin ya kan, bisa-bisa si pasien nanti ini malah terganggu pikirannya kan, mentalnya untuk melahirkan gitu. Lebih bagus ditanya-tanyain, diademkan gitu ya, tarik nafas bu,
bekas napasnya, inilah rasanya melahirkan seperti itu ya, kalau misalnya anak pertama gitu ya. Lalu karena di jam 14 itu ketuban nggak pecah-pecah ya teman-teman, si dokter